Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya sekalian, kita melanjutkan sesi materi kita. Kalau kemarin kita sudah di daring, sekarang kita berada di luring. Dan rekan-rekan sekalian, di sini kita akan berbicara tentang teknik penyusunan program latihan. Nah, di dalam program latihan ini itu perlu sangat sekali itu kakak memiliki kemampuan untuk menyusun kaitannya dengan program latihan. Agar apa? Agar pendidikan kepramukaan di pangkalan kita itu bisa berjalan sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, sebenarnya saya bawa media. Ada satu yang ketiga. Kenapa kok kita itu perlu menyusun ini? Karena yang kita menyampaikan bahwa kehidupan itu harus punya target, harus punya goal. Seperti misalnya kakak melempar sesuatu, misalkan lihat mangga, beri tak lempar. Tapi kakak melemparnya itu dengan matanya tertutup. Kira-kira kena enggak? Bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Cenderungnya lebih tidak. Tapi ketika kakak itu melempar mangga itu dengan mata terbuka, kemungkinannya lebih besar kena. Kenapa? Karena ada fokusnya itu, mangganya wedi kuning itu wetok muter, kuwi fokusnya. Sama ketika kita berlatih di pramuka itu, kebanyakan sekarang itu berlatih tanpa adanya sebuah program. Yang penting pokoknya di Jumat sore latihan pramuka. Engkau nek latihan pramuka tak pembinaan itu nanti sore latihan apa? Pembinaan itu boleh sih apa ya? Begitu baru akhirnya dia memberikan apa yang dia bisa saja. Sehingga di sini banyak ketercapaian yang tidak bisa dicapai di gugus depan. Salah satunya adalah yang menjadi program di tingkat keluarga daerah, yaitu tentang bagaimana kita bisa melahirkan generasi-generasi pramuka di dalam bentuk pramuka Garuda. Yang ada di sini gugus depannya yang sudah melatih pramuka Garuda ada. Di malam biru yang nanti nikah. Wong lomba mau tinggal di basket, kok dipasang lho kok delok liyane padha. Ora boleh ngono mboten sami. Nah, inilah yang terkadang sekarang itu banyak yang terjadi. Jika target-target itu tersisihkan. Nah, makanya kakak di sini sebagai ujung tombak di dalam gugus depan, karena kakak itu sebagai pembina satuan. Kalau yang di siaga nanti berarti berada di berbuka. Kakak jumlah tertingginya siaganya di sini jumlahnya berapa? Pangkalan mana yang sekolahnya paling besar? Yo kak, mana? Pokokan sama sambil dua. Ringin satu itu jadi pembinanya. Ringin satu ada. Kakak dari mana? Pokongan. Jumlah siaganya berapa? Oh, kira-kira kan? Sekitar 150. Pembinanya berapa? Siaga ya Pak? Iya, siaga berapa? Siaga itu berarti perkiraan di kelas 34 ya? 34. Nah, berapa kan? 64. Pembinanya berapa? Yang putra 2. Putra 2. Putrinya 1. Yang siaga? Yang siaga? Putranya 2. Putrinya 1. Sudah punya KMD semua? Belum. Yang baru 1. Baru saja baca ini ya kak? Ya. Ah, ya. Oke. Jadi ini ya kak. Jadi apa namanya? Juga termasuk apa namanya? Munculnya sebuah ketidakefektifan itu adalah terkait
juga memiliki kualifikasi. Contohnya kalau di sebuah SMP itu yang menjadi masalah adalah kesatuan seperti ini. Kalau jenengan itu terima lulusan SD, dia itu sudah sampai di rakit, kualifikasinya sudah sampai di rakit. Kira-kira yang lebih SMP, kon baleni ramu apa tak menawa di rakit? Baleni ramu mana itu Pak? Padahal kepramukaan kita itu ditentukan dari usia. Makanya nek SMP iki ora tau iso pramuka Garuda. Karena apa? Pramuka Garuda di Pegawai Garuda dia harus menyelesaikan SKU-nya sampai terap. Kalau dia mulai lagi dari kelas 7, terap itu mau langsung kelas 10. SKK-nya itu wajibnya ada 5. Nanti yang untuk yang tingkat bawah dia harus dulu medianya itu ada dia punya 5. Untuk yang utamanya 3. Belum lagi dengan keterampilan yang lain. Dan kira-kira sampai dengan dia kelas 3 itu bisa tidak pramuka Garuda? Sulit lah. Nah, makanya kita harus bahwa usia di kepramukaan itu dibedakan dari usia. Tidak ada dari sekolah. Jadi kalau dia itu sudah masuk pertama kali di tempat kita itu sudah rakit, ya sudah melanjutkan rakitnya. Selama dia bisa menunjukkan 1 SKU dan 2 adalah surat keterangan dia sudah dilantik menjadi tadi mau rakit atau apa. Sehingga nanti dari situ kakak bisa memprogramkan bahwa tahun ini mau berapa siaga saya yang pramuka Garuda, berapa yang penggalannya untuk pramuka Garuda. Ini bisa ditargetkan. Kemarin sudah bicara SKK, TKU, SKK dan SPG ya. Dengan bisa bicara TKU kok Pak. Itu kalau tidak diprogramkan dalam kita, wah itu bakal tidak bisa. Maka perlunya gugus depan itu punya program. Tentunya program dari gugus depan itu adalah programnya di satuan. Kalau tadi jumlahnya itu ada 60, berarti ada 2 pendudukan. Ojo dari sisi. Berarti kalau itu ada 60, kok jumlahnya ada putra putri, berarti dibagi 2 pendudukan, ada pendudukan putra dan pendudukan putri. Jangan latihan ini dijadikan 1. Terus 60 latihan ini pembina di 1. Jadi pendidikan itu adalah dalam satuan terpisah. Jumlahnya antara 32 sampai dengan 6 sampai 8 berarti 24 sampai 32. Kak, lebih boleh? Boleh. Maksimal berapa? 40. Kenapa kok masih boleh 40? Karena kepramukaan di Indonesia itu sebenarnya beda dengan luar negeri. Kenapa ada perubahan sekarang 6 sampai 8? Karena di luar negeri itu pramukaan sedikit. Kalau dia dibikin 10, nanti satu pangkalan itu hanya berapa pendudukan. Tapi kalau itu diterapkan murni di Indonesia, walau yongan Pak. Misalnya SMP tumbuhnya 200 dibagi 40, berarti 5 pendudukan. Berarti minimal butuh pembinanya 5, pembantu pembina 10. Sehingga bayar sopo kan gitu. Jadi kalau kita menurut di aturannya. Nah sekarang kita harus beda. Oh ini. Nah tapi sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan pramuka Indonesia. Ya kan? Pernah dengar lagu di sini senang, di sana senang. Jangan bisa ya? Oke, tapi ini kita akan berkeliling senusantara. Ya, jadi tidak perlu kita apa? Tidak perlu kita lagi. Di sini senang, di sana. Oh, disinilah maka berada. Bisa? Oke Kak ya, sambil tepuk biar semangat Kak, ini masih pagi. Oke, 1, 2, 3. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Ayo bubar. Bismillah, tak merubah. Bismillah, tak merubah.
Ayo kita semangat lagi Kak. Nadanya bisa kan? Yo, 1, 2, 3. Isinola tak merumput. Isinola tak merumput. Isun madan kita Isun madan kita pasubi. Tiga tunggal suaranya mana di orang pada ui di orang pada Indonesia. Ayo, yo keliling Indonesia. Sekarang jalan tengah. 1, 2, 3. Sulawesi Tenggara. 1, 2, 3. Ya, Totor. 1, 2, 3. Makassar. 1, 2, 3. Ini kasih gapa-gapa. Padang. Bengkulu. Ya, ini kan tadi ya kan. Kalian luar biasa. Mau lagi? Ya, oke kakak sekalian. Nah, kita lihat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalau tidak akan nanti bisa menyusun yang namanya program tahunan, program semester, dan program bulanan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana membina 1 kali latihan, menyiapkan rencana membina, mengemas materi membina bagi penggalang sehingga menarik dan menantang. Jadi ini ada 4 komponen. Tapi yang akan kita pertajam adalah dari 2, 3, sama 4. Karena apa? Ketika kita bicara program tahunan, program semester dan bulanan itu menyusunnya kapan kan? Kapan? Awal. Saat apa? Kita punya program ini tahunan. Program tahunan itu bentuknya dari apa? Ayo, terus depan ini bukan punya program tahunan. Tahun ini program kita adalah aman PJJ. Bentuknya dari mana? Bentuknya dari mana? Ayo, dari program jangka panjang yang ditetapkan pada saat musyawarah bos depan jadi kita atau
pembinaan yo iki wae terus sampai akhir hayat ora ganti-ganti. Jadi setiap di 2 tahun sekali kita diharapkan adanya musyawarah gugus depan. Di musyawarah gugus depan itu apa yang dilakukan? Pertama kali adalah mendengarkan pertanggungjawaban ketua gugus depan selama 2 tahun. Targetnya apa, pencapaiannya apa, yang menjadi rekomendasi apa. Ketika dulu kakak ditunjuk jadi ketua gugus depan punya target A, B, C, D, harus bisa menjuarai pesta siaga tingkat kecamatan. Pelaksanaannya baru bisa juara 2, berarti rentangnya masih perlu peningkatan terhadap kemampuan kompetensi si siaga. Itu dilaporkan termasuk laporan penggunaan keuangan. Ono duite. Kang Monten, kalau biasanya sekolah-sekolah negeri itu kan pasti ada tuh Pak. Ada lebih. Kalau tidak di sekolah negeri, sebenarnya salah satu di dalam anggaran dasar kita itu kewenangan kita adanya iuran anggota. Tetapi itu terkadang itu tidak dijalankan. Kita boleh kok setiap kali latihan pramuka itu ada yang namanya iuran anggota. Iuran anggota itu silakan ditetapkan. Tetapi nanti iuran anggota itu dikumpulkan melalui bendahara baru atau bendahara rebunya sesuai dengan tingkatan. Kalau penggalan berarti nanti iurannya di kelompok penggalannya masing-masing. Dia dicatat minggu ini berapa, latihan kesepakatan setiap latihan 1000. Itu yang mengelola itu adalah bendahara di barung atau di rebunya masing-masing. Apabila itu nanti dikumpulkan atau digunakan bersama boleh. Kakak menjadi pembina satuan, yang putra di Penggalang, di Ponorogo. Karena selama ini kita punya kas. Kasnya berapa? Total punya kas 200.000. Itu digunakan untuk apa? Keperluan alat-alat latihan, alat-alat kegiatan di dalam pasukan itu. Di Ponorogo ya di Ponorogo. Ojo di Ponorogo kok di Kartini, Kartini orang tahu rumah itu. Dipakai di Ponorogo untuk membeli apa? Tali, bendera. Karena apa? Upacara pembukaan latihan itu dilakukan di tiap-tiap perindukan atau pasukan di Penggalang. Kalau perindukan berarti di siaga kakak punya 3 perindukan. 3 perindukan itu ya upacaranya dewi-dewi. Ini upacara dengan pembina sendiri, sana upacara dengan pembina sendiri, sana upacara dengan pembina sendiri. Walaupun nanti materi latihannya di hari itu sama, tetapi yang mengkoordinir, yang mendampingi adalah berbeda-beda. Pembina kamu siapa? Pak Amri. Pak Amri apa? Pak Amri pembina pasukan Penggalang. Wah. Pak Amri ya siapa? Pembina pasukan Penggalang di Ponorogo, Hasanuddin. Dari sisi diroyok sangat pakai kuahir upacara atau upacara pembukaan, adanya upacara kolosal bareng kabeh kaya upacara seniman. Nah itu barang yang kita terlempatkan keliru tapi menjadi adat di kita. Nah maka ini dengan adanya KMD ini sangat bagus sekali. Nanti kita bisa pelan-pelan merubah konsep kita. Proses kita pramuka itu sudah bagus loh Pak. Tinggal kita melaksanakan saja. Tetapi terkadang itu kebiasaan kita lah yang membuat pramuka ini menjadi kurang disenangi dan gitu. Nanti kita akan coba lihat cek di sini. Oke, ini sehingga nanti ini khususnya adalah kita bicara di gugus depan. Program tahunan itu ngambilnya dari program 2 tahunan. 2 tahun itu misalkan ada program utama, kemudian nanti ada bidang-bidang yang diambilkan di situ. Nanti ada contohnya, bisa kakak nanti gunakan. Contohnya adalah seperti ini Kak. Ini misalkan adalah program kegiatan tahunan contoh ini. Nah kita contohkan ini Kak. Yang terpenting di dalam program tahunan itu ada bidang-bidangnya.
bidang kegiatan latihan peserta didik, bidang kegiatan latihan. Nah, latihannya di masing-masing gugus depan itu berbeda-beda karena gugus depan itu ada 2 jenis gugus depan. Ayo siapa yang ingat? Gugus depan itu organisasi, kemarin bisa organisasi toh. Gugus depan kita ada berapa? Ada berapa jenis gugus depan? Gugus depan ada berapa jenis gugus depan? 2. Hah? 2. 2. Apa? Putra dan putri. Ya? Putra dan putri. Oh, putra dan putri itu satuan. Oh, Gugus depan ada 2 jenis, gugus depan komplit dan tidak komplit. Tidak komplit itu berarti di dalam gugus depan itu hanya membina 1 atau 2 jenis golongan. Contoh, gugus depan yang berpangkalan di SD, di MI, di SMP, MTS, SMK itu adalah gugus depan tidak komplit. Contohnya di SD punyanya hanya siaga dan penggalang. Di SMP punyanya hanya penggalang. Di SMK Alia punyanya hanya penegas. Di universitas punyanya hanya panitia. Maka dikatakan gugus depan tidak komplit. Ini sehingga nanti di program ini, di program tahunan ini yang ikut yang dikelola masing-masing. Kalau di situ tidak ada pandikan, ya tidak usah dimasukkan program pandika. Menang template itu, tekan boleh, itu pandika di sopo, pandika rambi pandika. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita punya penggalang, ya programnya nanti penggalang. Tetapi yang pertama kita lihat ada bidang apa ini, kegiatan latihan peserta didik. Yang berikutnya nanti ada bidang kegiatan bersama dalam satu gugus depan. Maksudnya gimana ini? Kegiatan bersama atau satu gugus depan? Gugus depan itu bersama. Ayo gimana? Contohnya kakak tadi di SD. Di SD itu ada berapa golongan? 2. Siaga dan penggalang. Ada kegiatan bersama. Nek ning kono iki ono siaga dan penggalang diadakan program kegiatan bersama yang sifatnya itu adalah bisa untuk keduanya. Contoh apa? Hari pramuka. Contoh lagi hari dalam rangka memperingati hari Golden Power Day. Hari raya Golden Power. Misalkan dengan apa? Bakti sosial. Kalau seperti itu bisa dilaksanakan bersama. Yang kedua adalah pendidikan, bidang pendidikan anggota dewasa. Maksudnya bagaimana? Anggota dewasa di gugus depan itu siapa? Siapa kan? Iya, pembina itu. Selain pembina, di gugus depan ada pelatih. Di gugus depan adanya hanya pembina. Kalau pelatih itu adanya di Wadir Jabar. Nah, anggota dewasa itu semua pramuka yang sudah berusia dewasa lebih dari 25 tahun yang berkegiatan di gugus Pangkaka. Berarti di situ ada kamabigusnya, gitu. Ada mabigusnya. Mabigusnya siapa? Ya, bisa Pak Ketua Komite, bisa di rutan itu. Kemudian para pembina, Ketua Gugus Depan. Ini diprogramkan. Programnya apa? Programnya ada yang namanya pelatihan. Jadi pelatihan, ada pelatihan dan ada kegiatan peningkatan mutu. Kalau pelatihan itu seperti ini, kakak disebutkan KMD. KMD itu adalah pendidikan yang berjenjang. Berjenjang itu berarti ada tindak lanjutnya. Kalau ada tindak lanjutnya berarti kakak mendapatkan yang namanya ijazah. Jadi tidak. Kalau kakak dalam satu waktu berhenti, yang memiliki kecakapan khusus mendapatkan sertifikat. Contoh, khusus pengelolaan kuartir lantai atau khusus pengelolaan gugus depan. Itu berhenti, selesai. Kemampuan yang dimiliki adalah kakak mampu melaksanakan administrasi gugus depan. Nanti dapatnya yang namanya sertifikat. Kegiatan yang sifatnya adalah dilaksanakan dalam satu hari, yang mana itu untuk meningkatkan kompetensi mendapatkan piagam penghargaan. Itu bagian kita dewasa. Kemudian adanya tanda penghargaan. Tanda penghargaan
Jadi orang dewasa itu termasuk peserta didik itu bisa dan boleh mendapatkan namanya penghargaan. Contoh, pernah memberikan penghargaan pada peserta didik? Apa Pak? Piagam. Oke, karena dia ada suara kasih piagam. Nah, tapi dulu melu latihan terus setahun, 2 tahun, 5 tahun dia balik dengan terima kasih dengan gitu. Nah, itu adanya nanti bintang tahunan kan. Jadi bintang tahunan. Peserta didik yang selama 1 tahun itu tidak penuh nanti akan mendapatkan bintang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau kakak nanti itu juga mendapatkan yang namanya juga bintang tahunan. Kalau kakak sudah menjadi pengurus Jepang, pengurus wadah ranting, kok lebih dari satu periode, kalau dikuasai dari 5 tahun, nanti bisa mendapatkan satu bintang tahunan per 5 tahun. Ini melatih 1, melatih 2, melatih 3, melatih 4, melatih 5. Berarti kan 5. Kalau kakak sudah 25 tahun, kakak punya bukti yang bisa memberikan penguatan kakak sudah berkegiatan itu, nanti dihitung dari KMD yang kakak bisa mendapatkan penghargaan. Termasuk nanti penghargaan yang lainnya. Kakak pernah dikirim misalnya ke Aceh, pernah dikirim di Aceh pada waktu itu ada kegiatan tsunami atau apa, nanti bisa diajukan. Dan silakan diajukan lewat kuartir ranting, nanti akan diajukan lewat kuartir cabang. Itu biasanya nanti menjelang bulan Februari nanti akan ada itu petunjuk khusus untuk pengajuan penghargaan bagi anggota dewasa. Silakan minggu depan nanti mengajukan lewat kuartir ranting. Nanti kuartir ranting akan dibawa ke kuartir cabang yang nanti akan diberikan pada saat upacara hari ulang tahun pramuka. Bidang sarana prasarana dan administrasi. Sarana prasarana kehidupan selama ini punya apa? Terkadang kita punya sesuatu tapi tidak terdata. Terus betul, pramuka pasti pernah membeli sesuatu, tapi tidak pernah tercatat. Boleh? Ini kan di berarti hilang. Tunggu menang. Boleh wah, panggilannya akan ya kan? Nah, di dalam pengelolaan khusus untuk yang bidang sampah dan administrasi itu ada namanya petunjuk khusus, yaitu gugus depan mantap. Ada butir-butir yang harus dikuatkan di situ. Gitu. Nah, kalau kita berbicara dari program tahunan ini, nanti ini dipecah. Kalau di 2 tahunan setelah gugus, itu nanti dipecah menjadi 2. Jadi di tahun pertama dan tahun kedua. Kalau 1 tahun nanti itu dipecah menjadi 2, ditambahkan dengan program latihan. Program latihan selama 6 bulan itu targetnya apa nih Pak Jenderal? Kegiatan latihan rutin peserta 6 bulan pertama, bulan Januari sampai dengan bulan Juli dicetangi semua. Maksudnya jenengan cetangi latihan terus. Nah sekarang pertanyaannya, nek latihan sastra sudah ada apa kan gitu? Latihannya apa? Nah itu nanti akan kakak rumuskan yang dinamakan dengan program tadi masuk di program semester ada latihannya, itu diterjemahkan nanti di dalam program latihan mingguan. Yang dibahas apa, yang dilatih apa, nah nanti muncul di di program latihan. Nah misalkan kayak gini kan, tercapaiannya ini latihan mingguannya 1, 2, 3, 4, 5, targetnya adalah ini diramu rakit terapi. Kenapa dengan penyusunan ini ada? Maka kakak akan punya target kapan saya harus melantik siaga. Mulai itu kapan? Oh mulai itu ada berapa butir? Kakak pembina mulai ada berapa butir? 30. Ada 30 butir. 30 butir ini kira-kira sesuk rampung pirang sasi. Kan harus tidak ngatur. Walah, seperti bukan sisut bocah iso tak tanda-tandani bulan ini dilatih, tidak boleh. Karena apa? Pramuka itu penanam karakternya itu by proses. Kalau tidak by proses tidak bisa.
karakter di dalam dan kurikulum di dalam pramuka itu sudah diatur di dalam SKU. Cuma SKU sekarang itu kalau dibandingkan dengan perkembangan zamannya itu masih agak jauh. Sekarang sudah muncul IT, tapi kalau kita lihat di situ IT-nya belum muncul. Maka nanti di tahun 2025 ini akan muncul SKU baru, SKU yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masa ini. Kemampuan anak itu hanya mampu menghidupkan komputer, mampu mematikan. Persegi anak mainannya, wis Mobile Legends, wis mainannya wis malah si orang ngerti ya, contoh di sini mau itu aku. Nah ini nanti akan ada pembaruan. Nah dari sini kakak, dari sini nanti ini kalau kita di penggalan nih, nah ini ada banyak materi kak. Nah materi ini banyak sekali. Ini tinggal nanti kompetensinya mau diambilkan di mana? Ya misalkan golongan apa dan sebagainya mungkin ada. Nah dari sini ini nanti kita coba lihat ini. Misalkan ini materi teori praktek. Nah PBB ini kan ada di ramu rakit rak. Itu ada. Sekarang membedakan ramu rakit rak itu apa tuh yang membedakan? Oh ini ramu, ini rakit, apa? Bedanya apa? Sudah pernah lihat betul? Sudah pernah lihat betul? Sudah pernah lihat SKU? Sudah pernah membandingkan? Belum. Bedanya SKU, misalkan golongan siaga, mulai bantu tata itu apa? Bedanya apa? Hah? Kecapapan khususnya? Tingkatannya, levelnya berbeda. Kalau nanti di PBB-nya yang lain, mungkin hanya akan ditambah. Terus nanti ditambah lagi levelnya naik di sini, itu ditambah gerakan berbeda. Nanti sampai di sini dia mampu memimpin. Jadi bunyi butirnya itu kompetensinya sama, yang membedakan adalah hanya levelnya saja. Nah dari sinilah kakak nanti itu perlu punya target. Kenapa perlu disusun program tadi? Program kenapa perlu disusun? 30 butir itu mau Anda selesaikan berapa kali pertemuan? Kalau Anda tidak punya itu, bisa saja dalam satu semester orang mesti dilatih. Tenang satu semester orang pelatihan ramu ramu. Sok nek lomba tukok iki. 30 itu kalau kakak satu kali latihan setiap minggu, kan seminggu 4 kali. 4 kali. Satu minggunya 1 kali, 1 bulannya 4 kali. Berarti dalam satu semester ada 24 kali. Ono materi ini patah telung puluh. Saya ini jenengan harus piye? Nek jenengan kok sak pertemuan siji-siji, yo entek ora ono pelantikan. Ngoten. Berarti harus ada materi yang dikombain. Jadi dalam satu pertemuan itu minimal kakak itu menyampaikan 2 materi inti. Nah, bagaimana menganalisisnya? Menganalisisnya adalah kakak dengan buka SKU materi yang memiliki kesamaan karakter itu dijadikan satu. Mungkin satu mengenal arah, ya mengenal arah itu kan kompas ya kan. Tapi kalau siaga itu kan tidak menggunakan kompas, mampu mengenal arah, yang penting tahu utara mana, selatan mana, itu mana. Dan nanti dikombinkan dengan materi yang sama karena adik-adik di luar. Oh berarti nanti dikombinkan saja dengan dia membuat naskah karya. Disitu dilihat adalah mampu membuat naskah karya, berarti nanti kegiatannya sama-sama di luar. 2 materi jadi satu. Kalau 2 materi jadi 1, 30 berarti butuh 15 kali pertemuan. 15 kali pertemuan itu kakak bisa selesaikan dalam 3 bulan. Belas betul? 3 bulan kan 12, jadi 3 bulan setengah lah. Nah setelah itu di bulan keempat kakak bisa pelantikan ramu atau pelantikan mula. Berarti adiknya wis nonton pelet siji. Letu bisa. Pelet 1. Nah, tapi dia belum bisa ke SKK karena SKK itu harus di
dirakit minimal. Berarti nanti di berikutnya yang sisanya 1,5 bulan paling enak untuk separuh rakit, yang lainnya nanti di 3 bulan di bulan Juli, Agustus, September. Berarti kakak di bulan Oktober pertengahan sudah bisa pelantikan rakit. Nek dia sudah mendapatkan letnan 2 wis lurus sini. Berarti dia boleh mencari SKK. Kelas 1 nang rampung, dene wis iso untuk SKK. SKK 5 utama yang dipasang di sini. Ada patriotisme, ada pengenalan lingkungan, ada apa? Kelas 1 dia selesai sudah punya 5 utama. Betul. Kelas 2 dia bisa setengah tahun nanti bisa menyelesaikan yang terap sekaligus menambahi SKK. Kelas 3 awal dan sudah bisa Anda ajukan ke pramuka. Itu harus diprogramkan. Kalau tidak diprogramkan itu, tidak sulit, tidak bisa. Oke ya Kak, ini kalau rangkuman jalannya. Nah sekarang kita kembali. Karena ya kok ngomongnya dua apa ya Kak? Wah kita tekan. Boleh. Sampai sebelum itu. Nah. Nah, ini Kak, berikutnya adalah mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Nah, maksudnya apa kalau mengidentifikasi tujuan yang dicapai? Kita perlu tahu di sini. Nah, beberapa langkah yang harus ditentukan dalam menetapkan tujuan. Pertama, tujuan harus spesifik. Kakak itu di depan harus punya tujuan. Tujuannya kakak itu mendidik siaga itu mau menjadi siaga apa? Siaga seperti ini. Sama kayak sekolah. Langsung punya apa? Iya. Visi itu menuju kepada mimpi. Mimpi itu sebuah branding. Sekolah punya branding kok. Mimpi lulusannya jadi apa? Dan jaringan itu ketika nanti itu fokus pada apa namanya melatih adik-adik kita siaga. Itu siaganya pengen apa? Memiliki kemampuan apa? Kita pengen satu memiliki siaga yang cakap, berbudi luhur, memiliki keterampilan yang hebat. Nah, tujuan harus spesifik dan dapat diukur. Spesifik maksudnya bagaimana? Nek kita itu gugus depannya itu masih di dalam penerapannya itu belum banyak tercukupi, belum apa? Ya tujuannya sudah daki loh. Tujuannya menjadi nomor 1 sakuaran beringin. Latihan merah tahu kok. Itu kan mimpi peduli buat wali nek wis latihan ngikuti pembinaan itu kualifikasinya sudah muamal semua, dia semangat itu memungkinkan. Tapi mengenai latihan wala apa ya? Ya sebenarnya pokoknya kumpul latihan. Mengenai latihan kita boleh di kelas makanya kita buat semua nanti pasti sadar. Kita balik mana kata latihan bu, fotonya orang ini. Ada bu, foto dulu. Yang kedua dapat dicapai. Yang tadi kalau 5 bidang tadi itu yang banyak bisa dicapai. Masa semuru-muru. Orang bisa sanggar. Ya paket gesek punya sanggar. Lah mau ngarep duit gugus depan tuh marang nggih sanggar. Lah kok dek barang ning ndi? DP ruang guru. Ruang gurune pindah. Ya, kok barang pramuka. Kok iki Pak Budi? Masih mau. Kok nek Pak, iki mesti muni ndi? Pun berapa ibu belum punya sanggar, harus punya sanggar. Sanggar tidak harus besar, ruangan kecil buat berkumpul. Ada yang memiliki semangat pramuka tinggi dengan jenengan untuk bisa berkegiatan. Paling tidak untuk menaruh hal-hal yang menjadi hak miliknya pramuka itu, sehingga nanti gampang dan dapat dicapai. Maksudnya bikin program itu saya kemungkinan bisa dicapai. Bagaimana kita bisa mencapai program yang kita inginkan? Ya melalui analisis. Biasanya pakai analisis apa? Analisis apa? Analisis
analisis untuk mengetahui peluang, kemampuan, itu apa ya Pak? SWOT, analisis SWOT ya. Itu bisa mengetahui. Dan bagaimana caranya? Ya duduk bersama semua pembinanya, kepala sekolah, para madrasahnya duduk ngomong-ngomong soal pramuka, kayak kopi. Yuk pramukanya ini digawe piye sih bagaimana? Nah salah satu pengembangannya itu panjenengan dikirim di sini itu. Setelah dikirim di sini tujuan jenengan adalah nanti memperbaiki gugus supang panjenengan selama apa? 6 bulan. Selama 6 bulan apa yang Anda lakukan di gugus supang itu nanti dilaporkan dengan namanya laporan karya. Nah karya yang lapor nanti kita berikan yang namanya SHB dan DHB. Itu nanti ada surat dari binanya. Surat dari binanya panjenengan mendapatkan nomor register pembina di Kuartil Cabang Semarang. Nek tidak butuh cara karya Pak, berarti sama saja dengan lulusan S1 orang datang, Pak, akhir ngajar, angel, lulusan kandik, lulus, pembina boten dereng. Dan dereng apa? Lah dereng duwe surat hak binanya, hak untuk membina. Oke, jadi nanti kita bahas itu. Relevan terbatas oleh waktu tadi gugur. Kapan mau pelantikan, kapan mau kegiatan ini, harus ada targetnya. Waktunya. Kalau tidak ada targetnya, nanti ya santai-santai aja saya. Untuk kali biaya paparan. Ini ayo mana yang mau pelantikan pramuka berdua? Sing bingung rajinnya, sing bingung kuaran. Orang tua akhirnya bentuk tim. Ini jujur sekolah ini, pemain gawe administrasi pokoknya maju. Lah, Pak, tenang kan nonton. Ya, enak. Bahasa maju dites, sing bingung ngetes. Lah iki kok urung adi baleke yo. Adi baleke yo wis tekadung daftar tekan kabupaten, ora diluluske. Wis biaya. Lah koyo piye kan nonton iku. Lah akhirnya lulus dari lantai. Tetapi kebanggaannya kurang. Oke, jadi mulai sekarang sudah lomba selesaikan nek bocah ini durung itu nganu itu ya ora usah dipasang, kan dipasang. Daripada buat ditakoni, dene bingung. Karena banyak itu di kabupaten. Dek, pakai apa ya? Ya Kak, ini apa? Enggak tahu kok dikasih gurunya. Suruh pakai. Dan apa suruh pakai? Ya biasa Pak yang tahu yang lainnya pakai. Dan itu kan jawaban logikanya bagus. Apa itu? Dia itu anak ya. Kenapa? Sehingga kalau kebanyakan ini apa? Dia kan bisa cerita. Oh, ini saya kemarin seperti ini. Dulu saya pada waktu di sekolah SMP itu mau cari TKK kan, itu disuruh ke rumah pembinanya memasak itu. Nah, orang anak masak kan orang orang. Anak mau ujian SKK masak. Ya udah bisa di rumah saya. Tak kalau minggu-minggu kalau foto kan. Minggu ini mau jago tero, terus mau masak, mau ngubah gue terone. Wis kuwi terone kae komponen omah wis masak itu 3 orang lah. Wis ngomong gitu lho bodho ngono ya barang dipangan. Tapi terus tanda tangan ya. Tapi ada perasaan apa? Senang karena proses itu lho ta. Proses moncai ya apa begitu beli pembinaan begitu tadi ini rasane wakil itu bobong. Lah itu yang perlu sekarang ini digiatkan kembali. Prosesnya yang digiatkan kembali. Jangan mudah tanda tangan. Ya. Tapi ya jual ngel-ngel. Ada wis masih diparani kowe terus berbagus. Wah, sebenarnya bisa lama kata. Harus pegang. Ya, dapat jalan bisa menimbang rasanya. Nah, sekarang kita akan berbicara kaitannya dengan programnya. Ya, menyusun program 1 kali latihan dalam 1 minggu. Di dalam proses 1 mingguan, setiap kali hari Jumat itu harus kakak programkan. Kalau dalam 1 bulan itu ada 4 kali latihan, 4 kali latihan itu harus dibikin 4 lembar ini. Karena 4 lembar ini nanti yang kakak buat itu adalah sebuah gambaran terhadap bagaimana pencapaian di dalam proses. Nah, ini kan unsur-unsur yang ada di dalam prodi itu totalitas, meliputi semua kegiatan, kemudian apa itu mencakup aktivitas dari perspektif, bagaimana aktivitas itu dilakukan, mengapa, merupakan alat pencapaian tujuan. Tapi kita ingat dalam kegiatan itu kita punya yang namanya PDK dan MK.
PDK MPK. Prinsip dasar dan metode peramu itu yang harus menjadi panduan utama. Orang-orang latihan pramuka lanang itu didadekake siji. Pembina laki-laki mengajar laki-laki, pembina perempuan boleh mengajar laki-laki, ya kan? Besok nanti dengan pembinaan sidok, wah ya tidak kan, kita harus sekarang mengajarkan adik-adik bagaimana tentang pembinaan itu anak itu karena yang kita lakukan adalah kaitannya dengan itu nanti, ya satuan terpisah wajib itu. Adanya sisi penghargaan. Adik ABCD apa dibombong, ya dibombong, diberikan ucapan selamat, siapa. Kemudian sistem pelatihan kematerian kita menggunakan sistem DORA. DORA itu apa? DORA. Pernah lihat DORA? DORA Explorer itu. Wah, DORA. Peta-peta. Itu sebenarnya memberikan gambaran bagi kita belajar. DORA itu dari do. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu, jangan langsung kita sampaikan. Biarkan mereka mengerjakan dulu. Mereka mengerjakan dulu, membuat dulu. Mereka itu memiliki tantangan untuk menyelesaikan. Misalkan, kalau kakak mengajarkan tali temali. Jadi sekarang kita akan membuat pioneering bentuknya dari seperti ini. Sedangkan kalian sudah ada tali di situ, sudah ada omnya situ, sekarang juga. Mereka kan langsung membuat lah. Dulu gambar juga bisa. Pokoknya sebenarnya dari gambar. Oh itu diobservasi. Ketika dia bekerja sama dengan temannya, diobservasi dia bagaimana komunikasinya, bagaimana cara membagi tugasnya. Itu dicatat dengan catatan kecil. Contohnya, mudah konconnya, desper aja des. Ini loh, ini kata-kata muncul kan kalau waktu sekarang bahasanya itu yang apa ada itu menjadi catatan. Terus ono sisi kegiatan di sini, promosi paling pintar diurus, mana kita bikin, waktu sisa ini, nah itu menjadi catatan kita, ya. DORA, do observasi, R apa R? Ada apa ya? Ulangi apa? Nah, yang jelas itu direview. Maksudnya buatan dia itu, ya, didelok. Ini buatan anda kamu. Oh, sing salah iki kadang-kadang. Titik iki, oh nyambung tongkat loro desa ini kok ikatannya toko jundel. Ini salah. Salahnya di mana kak? Tahu. Ini adalah pertemuan dua tongkat yang untuk menyambung dua tongkat akan menjadi lebih panjang. Berarti ikatannya menggunakan ikatan cangkul. Ya. Terus ini pertemuan dua tongkat dalam bentuk vertikal dan horizontal. Berarti menggunakan apa? Oh ikatan pala. Posisinya apa? Menggunakan ikatan silang. Itu sampaikan dulu. Terus saya bilang, mau pala, mau silang, mau apa? Nah, tugas anda adalah menjelaskan bagaimana proses pembuatannya. Yang terakhir hanya itu penguatan, dikuatkannya kok kon baleni meneh tapi nganggo simbol sing bener. Itu setiap kita latihan pramuka. Maka yang namanya pramuka itu permainan yang mengandung unsur pendidikan. Bocah dijadulanan tapi unsur pendidikannya masuk. Jadi bukan ning jero kelas kayak materi kaya wong pelajaran besok. Juga yang berikutnya dikemas dengan permainan yang menarik dan menantang. Menarik bonus punya ide. Bagaimana? Contohnya adalah yang apa? Menarik contohnya. Kak, singkat namanya siapa? Dia mulai Kak dia singkatnya. Misalkan saya perempuan. Dia ada sama. Sekarang kita akan belajar yang namanya isyarat. Isyarat Morse. Misalkan tadi sudah di apa? Sudah mengerjakan Morse, Morse itu apa? Kan? Nah, kita mulaikan. Kita mulai tentang ayo coba guru mau memberikan soal tentang Morse. Coba kira-kira ini bunyinya apa? Kalau guru tepuk bahu kanan, berarti itu pengganti tanda straight. Nah,
Kalau dipukul kiri berarti titik. Kalau saya pegang bagian atas, berarti ini jeda atau straight. Kenapa? Karena kalau kita bicara pose, jedanya sambung. Itu nek semampu lho nggih. Kalau semampu satu kata baru dijeda. Aku jualan soto. Aku sik rampung tutup. Jualan tutup. Soto tutup. Tapi kalau aku jualan soto pakai ini, A titik straight, A K straight, U straight, U kurang langsung. Bahkan untuk toko tidak sudah. Ya kan? Contohnya, kalau saya ini apa? Ini apa? Ini? Sekarang ini ada Bapak. Itu Bapak. Kayak gitu. Straight apa? K, ya. Aku. Titik, UR. Titik straight. Nah, sekarang coba ya. Ini Bapak tulis apa? Oke ya. Siap? Ini apa tadi? Ini. Oke, siap. Kalau itu apa nih? Apa? Ya. Oke ya. Jangan ketawa tuh. Apa langsung ada aja? Apa nih? Bagian apa? Tenang. Nah, ini adalah salah bentuk materi itu apa ya? Itu materi itu mas dalam permainan. Oh intinya kita pengen mengajarkan anak dia tentang bagaimana mas permainan, tapi dia itu tahu. Gitu. Mau tahu itu. Kemudian SOP-SOP bagaimana ketika dia memberikan. Jadi itu adalah dilakukan di luar. Jadi kumpul ke itu kan hanya 40 orang nih. 40 orang 10 atau 8 satu kelompok. Nanti gantian presentasi satu-satu itu di luar. Jadi mereka itu kegiatannya di dalam community. Orang kayak individu, pelajaran kelas kan ngomong. Kayak soal, kayak latihan, kayak kegiatan ya satu. Satu kelompok. Oh, individu ya. Ada individu ya kelompok itu karena dia belajar berkepemimpinan, berkomunikasi dalam satu kelompok. Sampai sini baik? Nah, ini intinya. Nah, sekarang kita akan bagaimana menyusun programnya. Karena nanti Anda harus praktek menyusun program. Kalau sudah selesai, berbayar itu dikumpulkan ya. Ada beberapa kelompok ya, misalnya SMS bedakan antara tulisan depan dan belakang. Kalau ada tulisan di depan, berarti diikuti oleh nomor. Gugus depan nomor, orang gugus depan SD Negeri Pakis. SD Negeri Pakis itu Pang. Kalau gugus depannya nomor, biasanya satu gugus depan mendapatkan 2 nomor untuk buka dan pilih. Berarti langsung strip. Nah, ya. Ada nomor, waktu, kegiatan, sasaran, pencapaian SKU, SKK, amal, tugas, antara dengan keterangan. Kak, dalam penyusunan program ini, yang pertama yang harus diperhatikan panjenengan adalah fokus yang panjenengan itu mau kemampuan anak ada di mana? Contoh, saya ingin penggarang saya ini memiliki kemampuan PBB ini bagus juga. Berarti dia harus ada durasi waktu latihan itu setiap apa? Setiap pertemuan. Jadi dimunculkan. Jadi PBB itu tidak menjadi menu latihan utama, tapi menjadi pembiasaan. Karena jenengan punya target anak-anak pintar dalam PBB. Yang kedua, pandai di dalam isyarat. Berarti materi hubungannya kalau isyarat, simak promosi itu diberikan setiap latihan menjadi latihan menu pembiasaan. Itu pengaturannya gimana? Di sini. Contoh.
materi tekpram itu ada di materi tekpram itu ada materi-materi yang kayak misalkan malin, nasir, apa namanya panorama atau apa itu kulit itu ada. Kemudian materi video itu ada materi upacara pembukaan, penutupan, artinya dari semua golongan. Ada materi sajian yang bentuknya PPT atau apa PPT. Ada nanti modul. Modul itu adalah dari mulai modul 1 sampai dengan modul 10 tentang buku pedoman khusus madrasah. Tapi kakak daripada kasur beli karena harganya 70.000. Nah mending yang butuh saja silakan di download. Di situ semuanya materinya ada. Termasuk SKU dan cara panduan SKU. Dengan paling banyak kalau ada SKU-nya sekali, panduannya bertahun. Contohnya gini, kakak itu ada materi menasir yang perlu ada diketahui apa dari menasir. Nanti di situ sudah ada. Dan menasir jadi kan kalau mau JSKU tinggal menanyakan dari berbagai itu rasa boleh dicari. Kadang-kadang misalkan menasir, woi kamu bisa menasir. Oh dia itu padahal yang itu hanya cukup mengetahui rumusnya saja. Nanti kita lihatkan, nanti lihatkan. Misalkan ini, saya pengen sekolah saya itu berbarisnya pintar. Contohnya pengelan. Ini di buku depan, jadi di atas itu nanti ada identitasnya. Ini kena ya. Ingat buku depan itu nomor, pangkalan sampai 10 pangkalan. Kan ada. Oke, sampai 10 ada. Minggu keberapa bulan November? Kalau minggunya pertama ya pertama, kedua, ketiga. Kalau jalannya kakak membuat 4 bulan sekali, 1 bulan sekali berarti langsung bikin 4. Minggu pertama, kedua, ketiga, bikin 4. Kuncinya di sini yang pertama, kegiatan itu harus dimulai dari upacara pembukaan dan penutupan. Tidak boleh latihan pramuka kalau upacara pembukaan orang dibuka, orang ditutup. Mulai karena di upacara itu sebagai bukti dia itu pada butir SKU yang pertama. Contohnya gini, bukti Anda baca peserta mengikuti kegiatan pramuka selama 10 kali berturut-turut. Ada? Ada. Buktinya apa? Yang kedemen teko melu upacara itu ya dia hadir. Nah mau teko-teko batu badi ora hadir kan itu. Nah, oh berarti dia mulai dia ikut. Itu kalau seperti itu, dia sudah nanti absennya berapa kali? Kalau sudah 10 kali seperti itu ya kakak langsung tanda tangan. Mana daftar hadirnya punya ini? Ya sudah, kamu sudah 10 kali ya. Punya tanda tangan. Di situ. Ini. Upacara pembukaan sasarannya apa? Dilihat sasarannya. Sasaran ini adalah kompetensi yang ada di SKU. Di SKU itu baik itu siaga penggalang menegak ada 5 kompetensi yang harus dicapai. Di dalam singkatannya namanya sensosi. Apa? Sensosi. S pertama apa? Kompetensi apa? Spiritual. Maka di SKU pertama yang biar kakak masih berhubungan dengan A dan B. E-nya emosional. Terus apa? Sosial sudah. Terus apa? Anda nanti dilihat SKU ya Pak. Saya sendiri yo apa tuh? Adanya fisik. Salah satunya fisik. Oke? Fisik. Nah, upacara ini hubungannya dengan fisik, kemampuan fisik. Pencapaiannya apa? Ramu nomor 17. Kasih penggalang bawa SKU ramu nomor 13 ini apa? Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. 8 kali. Dibuktikan dengan ikut apa? Teko orang melu
ayah dan ibundanya. Pokoknya ayah dan ibundanya kaya ngopo siaga ning manut. Maka yang paling hati-hati ini pembina siaga. Mulai 2 Juni untuk pemerat ini besok lah ditiru. Apa itu? Besok lah ditiru aja. Oke, ini penggalan mulai terbuka bukannya. Petugasnya Irma Siti Dina ditulis. Petugas upacara besok itu siapa? Petugas upacara latihan minggu ini siapa? Ayo, siapa yang pernah merasakan pada pembukaan? Siapa petugas upacara pada Jumat hari itu? Ya tak pilih toh Pak, yang pinter-pinter. Kalau pilih pinter-pinter namanya individu atau kelompok? Individu. Padahal kita penilaiannya adalah kelompok. Berarti petugas upacara pada saat latihan adalah baru atau rebu yang terbaik pada latihan sebelumnya. Kakak setiap latihan itu kan ada penutupan. Berarti melihat, wah kakak pasang kita. Jadi sekalian pada latihan sore hari ini kita tadi sudah berlatih bagaimana tentang simbol mati, simbol apa. Dari segala proses yang kakak lihat, kakak melihat bahwa baru merah itu merupakan regu paling dia. Tepuk tangan, lihat bagaimana. Sebagai hadiah bagi regu baru merah, kakak mendapatkan kehormatan untuk menjadi petugas upacara pembukaan pada latihan yang akan datang. Nanti sebelum pembukaan baru merah, sing siaga jipuk siagrake noto, sesuk ditunjuk sopo sing dadi apa namanya petugas-petugasnya kan gitu. Di siaga pun di penggalan pun seperti itu. Sehingga petugas upacara itu selalu rolling. Oke, ini maka namanya bisa dicatat terlebih dahulu. Ini pembaca teks dasar Dharma Harifah. Ini ya, ini pemimpinnya siapa? Santi. Pembinanya Kak Untari. Berarti minggu besok yang jadi pembina upacara Kaun. Latihan utamanya dimunculkan di sini. Upacara itu kan hanya dijalankan seperempat jam paling. Nih 15 menit jam 3 sampai jam 3 seperempat. Kemudian jam 3 sampai dengan jam setengah 4, 3 seperempat sampai jam setengah 4, baris berbaris dulu. Pengenalan tongkat. Sasarannya kepemimpinan dan fisik. Ini kan ada intelektual. Tadi ada sensosif, intelektual, kepemimpinan intelektual dan fisik. Muncul ramu 27 kepemimpinan fisik baris berbaris sani kan bunyinya tentang baris berbaris ini. Baris berbaris sama siapa? Kaknya nyatun. Satu pasukan pembinanya berapa? 1 dibagi 2 orang pembantu pembina. Next sisi baru pacara, terus pacara mau selesai pembinanya lari ke sisi yang sini. Perlu titik pada lari set latihan ya kainnya itu. Ayo sekarang kita lanjut PBB. Kemarin kita sudah melanjutkan ya, kita digerakkan di tempat. Sekarang kita sambung 4 gerakan berikutnya. Yuk gerakan yang kemarin diulang dulu. Lagi. Nah, kita tambah gerakan yang baru 15 menit. Baru masuk materi yang utama. Materinya apa nih? Oh tentang pembuatan tandu. Pembuatan tandu intelektual kamu 20. Alatnya tali pramuka sama siapa? Kaedah. Pembinanya telu dibagi di sisi-sisi ke dalam kaedah. Terus main aku kaedah udah selesai. Aku pindah. Ning kono maune ning gone teras. Saya pindah gone ojo ning teras terus. Nanti bokon kemeng. Kene ono pergerakan. Dindang nih, posisi negara aula misalnya. Ya kayak panjang, pendek itu maksudnya perhatian. Titik itu kumpul. Perhatian memang kumpul. Mereka bergerak. Berikutnya adalah kaedah. Kaedah apa? Oh, dikai selingan sing ngono, kok nyanyi lagu. Di sini senang, di sana senang. Kaedah
Anda sambil ngingat ngapal sih. Oke, untuk biar kita tidak capek, yuk baca kandang yuk. Di sini solo, wah, jadi kan malu berat-berat. Berapa? Nah, habis berat-berat, berikutnya apa lagi? Oke, kembali ke antara lagi. Kalau tidak apa? Kaitannya dengan pesan berantai. Kayak permainan kak. Di situ dia ada materi khusus, materi pokok, ada permainan. Permainan itu tidak perlu harus yang menggunakan alat. Dulu saya senang dolanan itu di luar itu dolanan itu kan, bola kolong. Besok bola kolong kan? Bola kolong itu pakai lapangan basket atau itu, lempar tali pramuka. Kiper saya berusaha memasukkan itu. Wah, kita wali suasana kalau bal-balan lah. Terus nyuwun nangke. Atau permainan-permainan tradisional yang lain. Badminton, dengan apa? Tidak harus menggunakan permainan-permainan yang dengan alat, dengan apa tidak. Oke, ini. Kenapa kok ada permainan menghilangkan rasa jenuh? Saya permainan A, sesu permainan B, sesu permainan C. Wah, di sesu Kak, nanti permainannya bisa apa lagi kak? Mengulang kan sih? Musik senang. Besok apa lagi kak? Besok apa lagi musik itu? Tapi kalau tidak ada nuansa seperti itu, besok males. Kamu bunyi kolak, PBB, lewat kosong ini buta-buta. Besok orang makan tambah di sini itu nih, pono servisi. Pono kalau servisi, pono kalau berdiri pono rumah sini kan. Ya. Nah ini kita mulai tadi dari proses-proses seperti itu, proses yang menyenangkan. Karena endingnya dari kepramukaan itu adalah menyenangkan. Baden-Powell mengatakan kepramukaan yang saya ciptakan adalah seperti dua orang saudara yang berjalan ke hutan, duduk bersama, berapi unggun, bercerita, makan bersama. Intinya di situ adalah bagaimana penciptaan nuansa kerakraban, karakter, penguatannya di dalam berkegiatan, tidak di dalam sebuah proses yang formal. Itu. Maka kalau kemarin itu mengatakan pramuka itu wajib. Jadi kita itu lucu pramuka ibadah wajib kok. Kenapa saya mengatakan pramuka ibadah wajib? Saya tidak jangan jawab. Itu pada jenengan melakukan. Seorang yang ingin bergabung di dalam pramuka itu harus mengisi yang namanya lembar registrasi. Jadi kan buka administrasi gugus depan kan ada namanya buku register. Buku register itu nek aku pengen melu pramuka, saya ngisi itu. Itu adalah kesambutan saya mendaftar menjadi anggota pramuka di dalam gugus depan itu. Selama ini ada enggak? Tidak ada. Tapi jatuhnya kelas 7 wajib ikut pramuka. Nah, wajibnya itu tidak dibarengi dengan apa? Adanya data register. Sehingga kita mau berapa jumlah anggota penggarangmu? Kelas 7, kelas 8, kelas 9, sekian lah. Jadi sejak dulu pun pramuka itu tidak wajib. Gitu loh Pak. Tapi adanya penguatan pramuka itu wajib itu sebenarnya potensinya di mana? Potensinya adalah di sini setiap guru harus memahami karakter-karakter yang muncul di dalam pramuka yang digunakan dalam proses pembelajaran. Maka guru disebutnya wajib KM. Nah itu. Karena nilai-nilai karakternya masuk di pembelajaran. Nanti jika dikombinkan. Tapi nek pembina gurunya orang memahami karakter-karakter dalam kepramukaan, bagaimana pembelian masanya mengambilnya bagaimana, nanti jadinya crash. Kayak sebuah bisnis dia. Wah ini jalur pembina pramuka. Wah bisnis jadi apa? Nanti saya kirim ibu. Bodoh. Bodoh nilai karakter itu. Nah ini kan, ya. Makanya ketika kemarin muncul pramuka itu ekstra yang wajib diadakan, tapi peserta itu tidak wajib untuk mengikuti. Sebenarnya itu sudah sejalan sebenarnya dengan pramuka itu, karena pramuka itu bukan ekstrakurikuler loh.
Karena kenapa? Pramuka itu berdiri sendiri, punya organisasi sendiri, punya aturan sendiri. Harusnya pramuka itu kalau di sekolah itu jisire karo OSIS. Ini OSIS, ini pramuka. Oke? Ini pramuka. Tapi sekarang yang terjadi apa? Pramuka itu menjadi bagian dari OSIS. Sing padha karo ekstra voli, sing padha karo ekstra badminton. Plus mboten. Jadi pengelolaannya, sehingga kalau di situ dikatakan orang duit kepala di depan, iya iya, karena cara seperti itu harusnya sama, karena memiliki apa sama BIPUS, OSIS juga memiliki, kemudian memiliki ketua pengurus depan, di sini memulai wakil bidang kesiswaan, di sini punya perangkat ke bawahnya, dan perangkat ke bawahnya itu mulai dari pembina dan apa sebagainya, itu pengelolaan yang benar berdasarkan dengan aturan dari Puspan Mantap. Nah ini Kak, dan berikutnya ditutup dengan upacara penutupan. Upacara penutupan siapa ini? Kak Inayatul. Kalau tadi yang buka Kak Untari, yang tutup Kak Inayatul. Selesai jam 5. Selama jam 3 sampai dengan jam 5, 2 jam Kakak terjemahkan di dalam satu proses ini yang namanya rencana membina. Nek wis dadi rencana membina, iki dadi Kakak baru bisa membuat yang namanya RM, program mingguan jadi baru RM-nya jadi. Kemarin bikin RM betul? Kemarin sudah dikasih juga bikin RM betul? Itu dibuat. Lah cantolannya RM dari mana? Ini. Berarti besok itu jadikan kumpulan buat. Oh iya. Lah jadikan gawe RM cantolan putih. Itu. Ya. Satu kali kegiatan berapa? Dengan 2 jam toh? Bentar. Ini harus bisa membedakan antara dokumen dengan mikrotice. Nek mikrotice kuwi jenengan kudune ngajari sing ngasih 2 jam, kok kudu dari seperempat jam. Kudu pinter-pintere semua komponen masuk. Kados PMN niku lho. Guru praktek PMN niku. Kuwi jane ra dawa to nggih. Tapi indikator yang harus ada, itu kan tetap harus muncul. Misalnya contoh, besok saya praktek ya Bu. Ini kan permainan apa tadi? Permainan apa tadi? Misalnya, besok saya gini. Oke, jadi sekalian, kita jumpa lagi ya dengan Kak pada sore hari. Sebelum kita praktek, mari kita nyanyi dulu. Ikuti terus. Di sini senang, di sana senang. Cukup sisi terlaksana. Oke, setelah kita nyanyi tadi, pada hari ini saya ingin kamu mencoba sesuatu. Mencoba apa Kak? Materi ini aku terbuka. 15 menit langsung indikatornya masuk. Orang 15 menit di posisi nyanyi tok. Tapi kok lek bijine jenengan dibiji, kok kan jadinya bijine di bawah 6. Oh iya. Ya, jadi ini nanti dibikin rencana membina. Nah, rencana membina jadi mulai dari mana? Dari materinya, meninggalkan upacara pembukaan dan penutupan. Ini masuk di dalam RM panjenengan. Oh iya. Masuknya dalam duta diboda. Kerjakan dulu, dilihat. Habis dilihat apa? Kemudian dijelaskan yang bagus, disuruh mengulangi lagi, ditambah dengan permainan. Permainan bisa menyanyi, permainan itu bisa dalam bentuk apa saja, itu nanti yang panjenengan lakukan. Tapi gambarannya ini, berarti besok jenengan nek praktek sing gowo loro. Program latihan 1 minggu yang saya bagi hari ini nanti ditambah dengan RM-nya. RM-nya itu waktu jenengan sekian menit ngobrol, itu oke. Terus materi intinya apa? Tapi nanti dalam aktualisasinya, di dalam materi itu cukup lakukan dora itu aja. Yang penting yang pembuka harus ada apa? Salam, senyum, sapa, kan gitu kan. Terus habis itu tujuannya jangan lupa. Hari ini latihannya apa? Kanggo apa? Kan gitu. Kalau kebanyakan kan latihan, hari kita latihan tarik mali ya. Tapi kanggo apa tarik mali kita kan kadang
Jadi kita latihan tali temali, kita latihan simpul ini dan ini. Kegunaan dari ini adalah kalau misalkan kamu kegiatan besok di rumah, orang tua itu punya 2 tali, di dalam hujan-hujan talinya terus, dek, gawe ke memang, sandalan memang, udah bagaimana? 2 tali sama besar, keadaannya basah, pakainya simpul apa? Kan gitu. Oh, simpul kembar. Iya, berarti dia bisa penerapan. Itu yang benar. Betul Pak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi penerapannya harus diberitahukan. Oke? Maka 1 kali membina kepada pembukaan penutupan diberi materi khusus untuk penguatan diskusinya boleh, materi inti adanya permain. Nah, permainan boleh lagu, permainan boleh ciptakan. Kemarin di beberapa kuaran kita melihat kenapa? Hebat-hebat pembinanya. Karena apa? Permainan yang dibuat itu sih bahannya lucu-lucu terus yang apa? Sebenarnya guyu saya sendiri juga ketawa kok saya tidak bisa berpikir yang seperti dia lakukan gitu. Nah, ini nanti besok akan 15 menit masing-masing itu beraktualisasi. Oke, alatnya nanti disediakan kakak sendiri, dia kalau dibawa kemudian permainannya mau kakak sediakan. Yang jelas nanti kakak akan mengajar di kelompok yang lain, bukan di kelompok kakak sendiri. Kalau kakak nanti di kelompok A, kakak nanti prakteknya di kelompok B, yang kelompok B di kelompok A, seperti itu. Oke ya? Oke, saya minta bantuan ini untuk bisa dibagikan kan? Nah, tolong dibagikan satu-satu. Mau diketik boleh, nanti kalau mau diketik filenya saya kirimkan. Karena besok kan libur. Masa BWRM tulisan tangan ini bodi-bodi sini tok susah. Kalau baik itu cuma ada 3 kata dan apa. Oke, mungkin diketik nanti biar RM sama ininya kita kirimkan. Contoh yang sudah jadi nanti saya kirimkan.